Salah seorang tokoh yang terkenal di Perjanjian Lama adalah Musa. Dan salah satu kisah yang menarik tentang Musa yang menunjukkan karakternya yang luar biasa itu adalah di Bilangan 12 ayat 3. Dikatakan di sini, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kalau kita baca konteks cerita ini, ya, di Bilangan 12, ini ceritanya Musa waktu itu kawin dengan seorang perempuan, ya. Dikatakan bahwa ketika Musa itu kawin dengan seorang perempuan, itu diomongin ya sama dua orang kakaknya, ya, yaitu Miriam dan Harun. Miriam serta Harun ini mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Nah, Musa sama Harun dengan Miriam ini, dua orang kakak Musa ini berkata, emangnya Tuhan berfirman cuma lewat Musa aja? Ya, kan lewat kita Tuhan juga berfirman. Nah, lalu yang menarik nih di ayat 2 ya, dari Bilangan 12, kalimat terakhir. Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Musa, Harun, dan Miriam. Kemudian Tuhan bilang begini, dengarlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, dan Miriam ini kena kusta putih ya seperti salju, dan itu akibatnya bangsa Israel itu tertunda untuk berangkat sampai Miriam ini pulih kembali dari kustanya ya setelah lewat 7 hari. Ini kisah yang menarik ya. Kita bisa lihat ini dalam beberapa terjemahan ya. Saya lihat di internet ini ada dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bilangan 12 ini ayat yang 3 dikatakan begini. Musa adalah orang yang sangat rendah hati, ya, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Kalau American Standard Version itu mengatakan Moses was very meek, ya. Bahasa Inggris itu diterjemahkan dari meek itu menjadi lemah lembut, ya, atau penurut atau sabar. Alkitab King James menerjemahkannya sama ya. Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Lalu New English Translation dikatakan bahwa Moses was very humble. Ya, very humble itu sangat sederhana, ya, sangat rendah hati. Lalu terjemahan New International Version ini juga sama seperti di King James ya. Moses was a very humble. Ya, orang yang sederhana, orang yang rendah hati, dan lebih rendah hati dibanding siapapun yang ada di muka bumi. Jadi ketika dikatakan bahwa Musa ini orang yang sangat lembut hatinya, itu di dalam perkataan tersebut juga terkandung arti bahwa dia ini orang yang rendah hati, ya, rendah hati, dan juga orang yang penurut, ya. Jadi itu gambaran mengenai Musa.
Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata meek ini yang diambil dari kata King James, itu dipakai kata Ibrani yang kalau diterjemahkan, itu artinya, salah satu artinya adalah orang yang tertekan dalam pikirannya, ya, orang yang mengalami tekanan dalam pikirannya, sehingga dia itu menjadi orang yang lembut, ya. Nah, kenapa dia mengalami tekanan? Jangan lupa bahwa Musa ini memimpin bangsa Israel 2 juta lebih, ya, waktu keluar dari Mesir, karena dikatakan 600.000 orang laki-laki, lalu ada wanita dan anak-anak, ya, sekitar 2 juta lebih, ya, kalau masing-masing itu punya 1 istri dan anak-anak, ya, kurang lebih 2-3 juta, bisa lebih lagi, ya. Musa memimpin bangsa yang besar. Nah, tapi bukan soal bangsanya yang besar, ya, tapi kalau kita baca, orang Israel ini orang yang keras kepala, ya, yang tegar tengkuk, dan berkali-kali mereka itu berontak, ya, kepada Musa. Kalau kita baca bahkan sebelumnya, kenapa Musa ini menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang penurut, ya, orang yang sabar dan sederhana. Itu karena pertama dia itu kan lahir dari ibunya, lalu disembunyikan. Pada saat itu ada perintah setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibuang ke Sungai Nil, ya, harus dibunuh. Tetapi karena ibunya ini lihat anak ini ganteng, ya, maka disembunyikan. Habis itu karena udah nggak bisa lagi disembunyikan, ditaruh di Sungai Nil, ditaruh di semacam rakit gitu, ya, atau getek, ya. Lalu putri Firaun lihat, diambil, diangkat menjadi anak. Jadi Musanya dibesarkan di lingkungan kerajaan, walaupun yang menyusui dia adalah ibunya sendiri, dan itu dibayar oleh putri Firaun. Tapi dia bertumbuh dalam lingkungan kerajaan dan menjadi orang yang sangat terkenal, orang yang hebat, berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Itu dikatakan di Kisah Rasul pasal 7. Tapi pada waktu dia berumur 40 tahun, timbul keinginan untuk melihat bangsanya, orang Israel. Kemudian dia sempat membunuh seorang Mesir ketika ada orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Lalu orang yang bertumbuh dalam segala hal yang hebat ini, ya, di lingkungan kerajaan, akhirnya ketakutan dan dia melarikan diri dan dia sembunyi, ya. Dan selama 40 tahun dia itu diasingkan, ya. Jadi dia 40 tahun belajar di Mesir, habis itu 40 tahun dia diasingkan, ya. Rasanya dia punya kemampuan tuh betul-betul nggak kepake, ya. Jadi selama 40 tahun yang kedua dalam hidupnya ini pembentukan yang luar biasa, sehingga dia menjadi orang yang tidak bisa lagi percaya pada kemampuannya. Itu sebabnya dia menjadi orang yang rendah hati, ya, orang yang penurut, ya, sabar, ya, nurut sama Tuhan, karena dia sadar bahwa 40 tahun dia sekolah di Mesir ternyata nggak bisa dipakai dengan cara dia untuk bisa menolong orang Israel keluar dari Mesir. Mau nggak mau dia bergantung sama Tuhan. Nah, itu membuat dia menjadi orang yang disebut di sini rendah hati, ya, penurut, sabar, dan sederhana. Tapi bukan hanya itu, selama 40 tahun selanjutnya, ya, ketika dia memimpin orang Israel, dia mengalami tempaan yang luar biasa karena orang Israel ini berkali-kali berontak kepada Tuhan dan Tuhan mau musnahkan orang Israel. Tapi Musa ini berdiri di tengah sebagai penengah, sebagai pendoa syafaat, sebagai perantara. Sehingga dia tuh di antara dua kubu yang saling menekan, ya. Orang Israel yang mau berontak, lalu Tuhan yang bilang sama Musa, udah biar ku musnahkan bangsa ini dan aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar, bangsa yang baru. Tapi Musa menahan, ya, dia di tengah-tengah, dia terus menahan
sehingga dia menjadi orang yang depressed in mind, pikirannya tertekan, tapi dia juga akhirnya menjadi orang yang sangat lembut. Ya. Walaupun demikian, ya kita bisa baca di Mazmur 106 ayat 33, ya Musa ini kena celaka karena ketika orang Israel itu berontak berkali-kali pada satu kesempatan, ya ini kisahnya waktu itu kan orang Israel itu keluar dari Mesir setelah mengalami laut Teberau itu terbelah. Mereka keluar dari Mesir, dari kejaran orang Mesir. Mereka lewat di tengah-tengah laut yang terbelah dua, ya, dan mereka jalan menyeberang laut Teberau. Nah, habis itu mereka memuji Tuhan karena mujizat luar biasa yang mereka alami. Tapi selanjutnya mereka berjalan di padang gurun Syur dan selama itu nggak ada air. Nah, mereka mulai bersungut-sungut. Lalu ketemu air di Mara tapi airnya pahit. Lalu ketika dilemparkan kayu ke dalam sumur, ya, mata air di Mara tersebut, air itu menjadi manis, ya. Tetapi kemudian berulang-ulang terjadi, ya, berbagai keadaan membuat orang Israel itu bersungut-sungut. Suatu ketika mereka nggak ada air, lalu Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan bilang, ya, ambil tongkatmu yang telah kau pakai untuk membelah laut Mesir, ya, laut Teberau. Sekarang kau pukul, ada tembok, ada batu, ya, gunung batu dipukul dengan tongkat Musa itu, maka air itu keluar, ya, sehingga bangsa itu bisa minum dari air yang keluar dari gunung batu. Nah, di kesempatan lain ini berulang lagi, ya, berulang lagi, dan ketika orang Israel bersungut-sungut, Musa itu berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu ambil tongkat yang kamu pegang itu, sekarang kamu berdiri di depan gunung batu itu, lalu berkatalah kepada gunung batu ini untuk mengeluarkan airnya. Nah, perintahnya berbeda dibanding yang pertama. Nah, Musa berdiri di depan gunung batu itu, lalu dia bilang, hai orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar tengkuknya, apa kamu mau kami menyuruh air keluar dari gunung batu ini, ya, dari batu yang keras itu. Lalu dia pukul gunung batu itu dengan tongkatnya, padahal nggak disuruh seperti itu, ya. Jadi mujizatnya terjadi, ya, air keluar, tetapi kemudian Tuhan bilang, karena kalian bersikap sombong, ya, tidak menghormati kekudusanku, maka kalian nggak akan masuk tanah perjanjian. Jadi diceritakan di sini Mazmur 106 ayat 33, mereka memahitkan hatinya, ya, orang Israel ini membuat Musa itu menjadi pahit hatinya, dan hati yang pahit itu kemudian mengakibatkan Musa itu teledor dengan kata-katanya. Jadi ternyata ini orang yang sangat lembut ini, ya, bisa juga kecolongan, karena ya dia berkali-kali kan, ya, berusaha untuk membela orang Israel di hadapan Tuhan, tapi pada titik tertentu akhirnya hatinya itu pahit, ya. Tapi kita bisa belajar ada satu hal kenapa Musa ini menjadi lembut hatinya, ya. Karena setiap tekanan dari orang Israel itu, ya, dia bawa kepada Tuhan, lalu dia menjadi pendoa syafaat. Tekanan dari dua sisi ini menyebabkan hatinya tuh lembut, ya, dan membuat dia tuh menjadi orang yang Tuhan tuh hargai dia. Sehingga walaupun dua orang kakaknya ngomongin dia, ya, dua orang kakaknya ini kan lebih senior dari dia, ya, dalam hal usia, dalam hal urutan di kekeluargaan, tapi Tuhan itu bela Musa luar biasa, ya. Kita bisa belajar di sini, ya, kalau kita menghadapi tekanan untuk tidak teledor dengan kata-kata kita, ya. Jangan sampai hati kita ini pahit, ya. Belajar mengampuni dan bawa kepada Tuhan, itu akan membuat hati kita menjadi semakin peka akan suara Tuhan, semakin lembut. Ini tentu bicaranya ngomongnya gampang, tapi
sebenarnya nggak sulit kalau memang kita mempraktekkan, kita membawa kepada Tuhan, bukan kita pendam sendiri. Ya. Nah, di Perjanjian Baru ada orang yang jauh lebih lembut ya daripada Musa, yaitu Yesus. Dan Yesus ini kan kalau Musa dikatakan Musa itu orang yang lembut hatinya, jauh lebih lembut daripada setiap orang yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau Yesus kan datang dari surga ya, dari atas ya. Dikatakan di Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau ini ya, Yesus itu dikatakan dia adalah orang yang lemah lembut, ya, rendah hati, dan itu menyebabkan jiwa kita akan mendapatkan keteduhan. Bahasa Inggrisnya ini salah satu terjemahan itu mengatakan kita akan mendapatkan rest ya, menemukan rest. Rest itu keteduhan atau ketenangan atau suasana istirahat ya. Jadi bisa jadi kita itu sibuk dalam pekerjaan, dalam pelayanan, banyak hal yang kita lakukan, tetapi kita punya keteduhan di dalam jiwa kita ini ya. Kita tetap tenang, teduh, yang menyebabkan kita itu bisa menangkap suaranya, tuntunan Tuhan kepada kita. Ya, di Mazmur 23 Daud menyampaikan hal ini. Ia menyegarkan jiwaku ya. Ia membuat jiwaku teduh, membuat jiwaku itu dipulihkan, disegarkan. Baru kalimat berikutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya. Jadi keteduhan dalam jiwa itu menyebabkan kita bisa menangkap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa menangkap tuntunan Tuhan dalam hidup kita, kan kita selalu membawa semua persoalan kita ini kepada Tuhan. Kan dikatakan di sini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya. Kenapa bebannya berat? Itu bukan beban di tubuh fisik ya, tetapi itu di jiwa ya. Ada rasa kecewa, khawatir, marah, jengkel, takut dan sebagainya. Kita perlu datang kepada Tuhan ya, supaya Tuhan itu memberi kelegaan kepada kita. Jiwa kita ini dipulihkan, disegarkan ya. Lalu Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kita perlu punya waktu untuk teduh di hadapan Tuhan ya, mengizinkan Dia mengajar kita ya. Mungkin kita memikul kuk yang salah ya. Ada tugas yang bukan bagian kita, kita ambil alih ya. Ya, mungkin orang memberikan itu kepada kita, tapi kita bisa bawa kepada Tuhan dan kita belajar daripada Dia, dan kita akan mendapatkan keteduhan. Dan dikatakan kalau kita mendapat keteduhan itu, maka kita akan tahu, menyadari, mengalami bahwa ternyata kuk yang Dia pasang itu, yang diajarkan kepada kita, itu enak ya. Dan beban yang Dia berikan kepada kita itu ternyata ringan. Ya, ini ada pembahasan tersendiri ya mengenai hal ini. Kenapa kuk yang Tuhan pasang itu enak dan beban yang Dia berikan itu ringan. Tapi poinnya adalah kalau kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan, ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat ya. Itu kita akan membuat Tuhan itu mengajari kita sehingga kita ini hidup dalam keteduhan. Ya, kita mungkin sibuk pelayanan atau kerja, tapi di dalam ini ada keteduhan ya. Kan kita semakin menyadari bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kita bisa menghadapi segala hal, bisa kita hadapi. Kita bisa belajar mengakui firman-Nya dalam kehidupan kita. Ya, di saat ada badai menyerang, menekan kita datang kepada Dia. Kita baca firman, merenungkan, kita bisa memuji, menyembah Dia, kita bisa berbahasa roh ya. Sehingga kita merasakan rilis ya. Kita merasakan kelepasan ya, keteduhan. Nah, kalau jiwa kita itu juga teduh ya, nyaman, maka badan kita juga rasanya enak ya, segar ya. Jadi ini hal yang perlu kita pelajari ya. Percayalah bahwa Tuhan itu baik, selalu baik. Ya,
Seperti lagu yang Don Moen suka nyanyikan ya, God is good all the time. All the time God is good. Tuhan itu selalu baik. Amin.